Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, segala puji bagi Allah kita panjatkan atas kehadiratnya dan atas nikmatnya lah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan kegiatan MPLS di SMK Negeri 3 meskipun secara daring ataupun online. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rizka Fitriasari SPD. Di sini saya sebagai konselor di sekolah SMK Negeri 3 Kota Bumi atau guru bimbingan konseling. Saya juga sebagai pembina OSIS. Hari ini saya akan membawakan materi tentang tata tertib sekolah SMK Negeri 3 Kota Bumi dan apa saja ekskul-ekskul yang ada di sekolah kita. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita pada hari ini. Baiklah, materi kita pada hari ini adalah tata tertib dan ekstrakurikuler di SMK Negeri 3 Kota Bumi. Tata tertib sekolah adalah kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat di sekolah. Setiap sekolah pasti memiliki tata tertib. Aturan-aturan tersebut berguna agar siswa menjadi disiplin dan bertanggung jawab sehingga siswa mampu melaksanakan kewajibannya dan tugas-tugasnya secara efektif dan optimal di sekolah. Baiklah, adapun tata tertib yang ada di SMK Negeri 3 Kota Bumi adalah sebagai berikut. Di SMK Negeri 3 Kota Bumi, kita menggunakan poin pelanggaran juga ya nak ya, sama mungkin seperti di sekolah kalian yang lalu di SMP ataupun di SMA yang lain, juga SMK yang lain. Kita menggunakan poin pelanggaran. Nah, adapun jenis-jenis pelanggaran bisa kalian baca di layar berikut ini. Di poin yang pertama itu ada poin A tentang kehadiran. Yang pertama, setiap terlambat setelah bel masuk berbunyi lebih dari 10 menit, bobot pelanggarannya adalah 2 poin. Yang kedua, setiap terlambat masuk kelas setelah bel masuk dari istirahat, bobotnya juga 2. Setiap izin keluar ketika KBM berlangsung dan tidak kembali lagi sampai dengan berakhirnya jam pelajaran, bobotnya 3. Setiap keluar kelas pada saat KBM berlangsung tanpa izin guru atau guru piket, bobotnya 4. Setiap tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau ALPA, bobotnya 10. Setiap membolos atau meninggalkan sekolah tanpa izin sampai dengan jam pelajaran berakhir, bobotnya 20. Itu tentang kehadiran. Lalu berikutnya, jenis pelanggaran dalam hal berpakaian seragam sekolah. Yang pertama, setiap tidak memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan, bobot poinnya 5. Setiap memakai seragam sekolah tidak rapih, poinnya 2. Setiap memakai pakaian ketat atau terlalu longgar, poinnya 2. Setiap memakai topi di lingkungan sekolah, kecuali topi sekolah ketika upacara, poinnya 2. Setiap memakai jaket, kecuali jika sakit atau sedang hujan. Nah, jadi kalau sudah masuk ke lingkungan sekolah, jaketnya dilepas ya nak ya, karena itu poinnya 2. Setiap tidak memakai pakaian olahraga atau wear pack saat praktek, poinnya 5. Setiap bertato, berhias, atau memakai aksesoris yang berlebihan bagi siswi putri, poinnya 5. Setiap memakai gelang, kalung, anting, atau tindik, serta bertato bagi siswa putra, poinnya 5. Ini tentang pakaian dan seragam sekolah. Jadi tidak boleh pakai celana pensil, celana cutbray, atau cewek yang roknya diketat-ketatin ya, atau dipendek-pendekin, nggak boleh enak ya. Semua yang perempuan roknya panjang. Oke, next. Jenis pelanggaran kepribadian, bidang kepribadian.
Setiap yang berambut gondrong atau mencukur rambut yang tidak sesuai ketentuan, poinnya 10. Setiap memakai pewarna rambut selain warna hitam, poinnya 10. Jika bersikap atau bertindak dan berkata tidak sopan, poinnya 20. Setiap meminta uang atau barang dengan paksa atau berupa ancaman, poinnya 50. Setiap meminjam barang milik orang lain tanpa izin, poinnya 25. Setiap mengaktifkan handphone pada saat KBM, poinnya 10. Jadi ini terutama untuk peraturan HP, sebisa mungkin jika tidak perlu tidak usah membawa HP, kecuali memang ada pelajaran yang gurunya mengharuskan kamu untuk membawa HP. Bu, bagaimana kalau saya rumahnya jauh harus minta jemput? Pakai saja HP-nya ya yang sesuai kebutuhan nak, untuk telepon, untuk SMS orang tua. Ya, jadi tidak usah memakai handphone berfasilitas tinggi ke sekolah, karena kalau ada kehilangan pun sekolah tidak akan menanggung kehilangannya ya. Kenapa tidak boleh membawa handphone? Kadang handphone itu hanya digunakan untuk hal-hal yang negatif di sekolah. Kamu nggak fokus lagi belajarnya. Selanjutnya, setiap mencemarkan nama baik sekolah di masyarakat dengan melakukan tindakan senonoh, asusila, kejahatan, atau mengganggu ketertiban umum, poinnya 100. Jadi tidak boleh, walaupun itu di luar, tidak di dalam sekolah. Misalnya kamu colek-colek nih anak perempuan orang, walaupun di luar, walaupun bukan di dalam sekolah. Nah, kalau sudah kena proses hukum, ya, bersinggungan dengan hukum, tetap akan dikeluarkan oleh pihak sekolah, ya. Tuh. Atau kamu mencuri nih tiba-tiba di pasar, walaupun nggak pakai pakaian sekolah, walaupun bukan jam sekolah, tapi kamu kan tetap mencemarkan nama baik sekolah, itu tetap dikeluarkan oleh sekolah karena akan berpoin 100. 8. Setiap tidak mengindahkan panggilan atau perintah guru atau staf karyawan, poinnya 25. Setiap tidak melaksanakan tugas piket di kelas, poinnya 10. Setiap tidak melaporkan terjadinya pelanggaran tata tertib yang diketahui, poinnya 5. Setiap menunjukkan sikap permusuhan sesama siswa, poinnya 10. Setiap merusak atau mengubah identitas, nilai rapor contohnya, rekening bank, dan lain-lain, poinnya 100. Setiap melakukan kebohongan terhadap pihak sekolah, poinnya 50. Setiap masuk kelas atau kantor atau ruang guru tanpa izin, poinnya 5. Setiap mendatangkan orang tua atau wali palsu, poinnya 50. Nah, jadi diperhatikan nak, terutama di poin ini, jenis pelanggarannya, kepribadian, ya. Karena yang paling utama di sekolah ini adalah akhlak, kepribadianmu, attitude, ya. Jadi diingat lagi, ini diperhatikan, jangan sampai poin kamu jadi banyak, ya, gara-gara ini. Oke, pelanggarannya. Setiap membawa rokok, nah ini juga nih, dan atau merokok di dalam atau luar sekolah saat mengenakan seragam sekolah, poinnya 25. Setiap memiliki atau membawa, melihat atau menyebarkan konten porno, poinnya 50. Setiap mengganggu program kegiatan sekolah baik di dalam atau di luar sekolah, poinnya 25. Setiap menemui orang lain di sekolah tanpa izin kepala sekolah, 25. Setiap melibatkan orang lain terhadap masalah yang terjadi di sekolah, poinnya 25. Jadi apapun masalah kamu di sekolah, selesaikan di sekolah, tidak perlu melibatkan pihak luar atau orang lain ke sekolah. Ya, oke. Selanjutnya, poin E, senjata tajam, narkoba, dan miras. Setiap membawa senjata tajam atau senjata api tanpa izin yang berwenang atau kepala sekolah, bobotnya 100. Setiap membawa dan mengkonsumsi narkoba atau minuman keras, poinnya 100. Setiap mabuk di sekolah akibat mengkonsumsi narkoba dan minuman keras,
poinnya juga sama 100. Lalu selanjutnya perkelahian dan intimidasi. Nah, jadi yang jiwa remajanya masih menggelora, nah, harus bisa mengatur emosi ya, jangan wah disenggol sedikit kakak kelas pengen berantem. Karena di sini bisa kalian lihat, yang pertama tuh setiap terlibat perkelahian di sekolah poinnya 100. Artinya kalau berantem di sekolah nak, berarti kalian dikeluarkan. Yang kedua, setiap terlibat perkelahian di luar sekolah saat berpakaian seragam sekolah, poinnya 100. Jadi, wah Bu, saya kan nggak berantem di sekolah. Iya, tapi berantemnya pulang sekolah, masih pakai pakaian sekolah. Dikeluarin Bu, dikeluarin. Ya, jadi jangan berantem-berantem. Yang ketiga, setiap melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya perkelahian bagi siswa lain, baik di sekolah maupun di luar sekolah, poinnya 100. Nah, jangan jadi penyulut, provokator nih berarti. Keempat, setiap terlibat dalam tawuran, baik sesama siswa SMK 3 ataupun siswa lain, sama, poinnya 100. Setiap terlibat ancaman terhadap kepala sekolah, guru ataupun karyawan sekolah, poinnya 100. Setiap melakukan penganiayaan terhadap kepala sekolah, guru, staf karyawan atau sesama siswa, poinnya juga sama 100, ya. Oke. Jadi itu jenis-jenis pelanggaran yang ada di SMK Negeri 3 Kota Bumi. Mohon untuk dipahami ya. Nanti mungkin ketika sudah mulai masuk tahun ajaran baru akan dibagikan selebarannya. Di sekolah juga ada nak, besar sekali itu poin pelanggaran, di depan ada bannernya, di belakang dekat ruang kelas juga ada ya. Pengingat diri. Jadi kalau kamu sudah berada di SMK 3, tolong untuk bisa mematuhi tata tertib yang ada di sekolah kita ya. Tuh, jadi selanjutnya ekstrakurikuler. Nah, ini ada banyak nih ekstrakurikuler kita, nak. Boleh dilihat ya. Jadi SMK Negeri 3 Kota Bumi punya banyak sekali ekstrakurikuler. Ini ada Paskibra, ya, terus, nah ini Pramuka, ada Pramuka juga kita, ya. Ada Rohis, ya. Terus kita punya ekskul basket, ada marching band, nah, ada futsal, seni tari, tuh yang cewek, yang cowok. Nah, ada bela diri juga nak, tapak suci. Nah, silakan dilihat itu ekskulnya. Juga ada voli, ya. Jadi ada banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler yang bisa kamu ikuti di SMK 3. Jadi isi kekosongan hari-harimu itu nggak usah dengan nongkrong-nongkrong, ikut ekskul, ikut kegiatan yang berguna ya, sehingga kamu menjadi remaja yang sehat jasmani dan rohani, tidak mengkonsumsi narkoba, tidak merokok. Lebih baik waktu waktu luang yang ada kamu pergunakan untuk belajar ya, mengikuti ekskul tuh, karena banyak sekali ekskulnya. Kalau pramuka dengan rohis kita wajib sepertinya gitu. Pramuka dan rohis itu ekskul wajib di SMK 3. Kalau yang lainnya, asal kamu bisa atur waktu, boleh memilih mana yang sesuai dengan bakat dan minatmu ya. Tapi jangan lupa harus bisa mengatur waktu antara belajar, antara ekskul, dan waktu untuk bersama keluarga di rumah. Oke, mungkin itu saja materinya tentang tata tertib dan ekstrakurikuler dari Ibu. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.